Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita akan membahas tentang kriteria istri idaman. Jadi nanti juga ada beberapa komentar dari beberapa orang yang menurut mereka istri idaman itu seperti apa sih? Nah, penasaran dong, kita pengen jadi istri yang seperti apa? Langsung kita lihat aja ya, ini dia. Kriteria istri idaman masa kini. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq alaih. Ya, hadis tersebut menerangkan kepada kita betapa pentingnya menikah dalam Islam. Namun yang tidak bisa ditampik adalah keputusan untuk menikah merupakan keputusan yang tidak mudah. Karena kita harus hati-hati dalam memilih pada pilihan-pilihan kita. Ada banyak hal yang dipertimbangkan oleh seorang pria saat mencari pasangan hidup. Kriteria mandiri, cerdas, dan keibuan adalah hal yang umum. Namun ternyata ada beberapa hal spesifik lainnya yang diperhatikan oleh pria dalam memilih calon istri. Untuk mengetahui apa saja hal spesifik tersebut, kali ini tim Berita Islami Masa Kini telah menanyakannya kepada beberapa pria. Lalu seperti apakah kriteria istri idaman masa kini? Versi pria-pria berikut ini. Kriteria istri idaman masa kini tuh yang saya sih sukanya yang lahir batin gitu, maksudnya agama iya, jadi sesuai dengan syariat-syariat Islam. Jadi saya sih mengidamkan mudah-mudahan ya Allah istri saya nanti kelak akan berhijab. Walaupun nanti istri saya tidak berhijab, saya akan usahakan untuk dia memakai hijab, jadi dia menutup auratnya, seperti itu. Yang pasti mukanya enak dilihat, terus agamanya sama, baik, terus dewasa, sama sabar sih. Karakteristik istri idaman, satu ya berhijab, dua tahu latar belakang keluarganya, sama yang satu sih harus sarjana. Istri idaman sih yang penting bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik, sopan, santun, bisa menjadi ibu yang baik. Istri idaman saya sih seiman, yang pasti seiman, habis itu nyambung pemikirannya dan juga nurut sama saya sih. Solehah. Ya, kata itu menjadi kata yang paling sering disebut ketika seorang pria ditanya mengenai kriteria istri idamannya. Dalam sebuah hadis memang telah disebutkan pentingnya mencari istri yang solehah. Setelah bertakwa kepada Allah, seseorang mukmin tidak mendapatkan faidah kecuali mempunyai istri yang solehah, yakni yang apabila diperintah taat, bila dipandang menyenangkan, bila dijanji awal pernikahannya akan menepatinya, dan bila ditinggal suaminya akan menjaga kehormatan diri dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari kriteria soleha itu, rata-rata pria menginginkan wanitanya untuk berhijab. Lalu, apakah pada masa kini hijab sudah dijadikan sebagai salah satu standar pasangan hidup? Ya, bagusnya sebenarnya dapetnya langsung berjilbab ya. Tapi kalau dapet yang nggak berjilbab, nanti dituntun supaya berjilbab. Nggak masalah, nggak ada kriteria khusus buat cewek hijab atau enggak. Yang penting dia baik, seagama sama saya. Yang paling penting sih diterima di keluarga. Hijab enggak harus sih, karena yang penting sih seiman dan beragama baik gitu aja. Usahain dapat yang berhijab, ya penting.
biar nurut sama suami aja. Ya, saya suka yang jilbab. Iya. Bagus, muslimah. Dari jawaban yang ada, hanya beberapa yang tidak mengharuskan pasangannya untuk berhijab. Namun yang pasti, nyatanya hijab kini sudah menjadi salah satu kriteria bagi pria untuk mencari seorang istri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hijab merupakan pakaian wajib wanita muslimin. Mengenai hijab, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah memerintahkan hijab kepada wanita muslimin? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Lalu, bagaimana jika wanita yang akan dinikahinya belum menggunakan hijab? Akankah mereka menyuruh istrinya kelak untuk menutupi auratnya? Sering pula kita lihat banyak wanita yang menggunakan jilbab tepat setelah dirinya menyandang status sebagai istri atau ibu. Saya sih nggak bakal memaksa, tapi akan mengasih ujangan-ujangan atau dari hadis-hadis atau dari Al-Quran atau dari bacaan-bacaan majalah. Kalau hijab kan sebenarnya kan dari individu masing-masing. Kita mungkin sebagai yang menginginkan, nggak harus mewajibin, itu hak mereka masing-masing gitu. Kalau saya sekarang mikir harus. Karena selain memang dia diwajibkan, tapi juga lebih cantik kalau pakai hijab. Kalau untuk berhijab bagi saya wajib sebetulnya, tapi sebetulnya istri saya belum berhijab gitu. Tapi harus hijab itu, kalau bicara hijab harus betul-betul dari dalam hati dan hidayah bagi dirinya sendiri sih sebetulnya. Tapi nanti kalau misalkan saya udah nikah, terus nggak bakal nyuruh dia pakai jilbab juga, karena kan itu panggilan diri sendiri. Cuman mungkin menghimbau aja kayak lebih baik berjilbab. Tapi kalau dia belum mau sendiri juga, udah nggak apa-apa. Nggak mau maksa sih sebetulnya. Berdasarkan penelusuran ini, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih seorang istri, kriteria yang paling banyak diinginkan pria adalah wanita yang baik dan solehah, baik hatinya dan baik pula akhlaknya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dahulu orang tidak ingin memakai jilbab lantaran takut susah mendapat jodoh, namun di masa sekarang ini justru wanita berjilbab banyak diincar untuk dijadikan pendamping hidup. Dalam Islam sendiri juga telah diajarkan bagaimana seharusnya kriteria dalam mencari istri ideal. Kriteria-kriteria itu seperti bagaimana agama wanita, cantik paras dan budi pekertinya, dari keluarga yang jelas dan baik, bukan dari golongan wanita pezina. Dan terakhir, murah mas kawinnya. Maksudnya adalah tidak membebani calon suami dalam hal pemberian mahar. Itulah kriteria dalam mencari istri idaman. Semoga liputan kali ini dapat memberi pencerahan kepada Anda, khususnya para wanita, agar berbenah diri dan hati sebelum menemukan teman hidup yang dinanti-nanti. Allah pun telah menjanjikan kepada umatnya dengan firman-Nya yang berarti, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Quran Surah An-Nur ayat 26. Amin. Allahumma amin. Nah, buat
buat para wanita yang lagi mencari jodoh, jadi most wanted lagi dicari banget wanita berhijab untuk jadi istri idaman ya, Masya Allah, salah satu kriteria wanita ataupun istri idaman gitu ya. Dan memang jadi ada satu hadis ya Zi ya, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata bahwa maukah aku kasih tahu pembendaraan laki-laki yang paling baik, dan akhirnya Rasulullah berkata yang maknanya bahwa wanita yang ketika dipandang itu menyenangkan hati suaminya, ketika diperintahkan dia mentaatinya, dan yang terakhir ketika ditinggalkan suaminya dia menjaga dirinya. Inilah pembendaraan laki-laki yang paling baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi memang ada beberapa kriteria yang dikatakan komentar orang-orang ya, nurut sama suami dan berhijab dan yang lain-lain. Masya Allah, mudah-mudahan semoga para laki-laki tadi mendapatkan wanita sesuai impiannya ya. Amin. Begitu juga wanitanya ya, Nuh, mendapatkan sesuai yang dimauin. Gitu. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang hukum memelihara anjing. Kira-kira kalau dalam Islam boleh nggak ya? Aku kurang tahu juga nih. Takut salah. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.
mau jenis foto enggak? Welcome. Jalan mana? Jalan replay nih. Rep LX-nya. Mangan ke sapi ku. Iya. Kita ini Siti. Oh. Seperti ini. Pribumi. Senyumannya membawa derita. Bakulayan. Indo. Iya. Indo ayam. Nambah ada apa? Ayam. Silakan. Sama boiler. Ini tahu batang. Ini tahu mobil. Ngomong kowe bos setengah kilo pati ayam hilang. Tengah wae berapa? Nah sing iki peloknya berapa? Aja mari-mari padha kuwi. Balentut. Toksin. Agen. Agen PF iki. Sapola wae. Iya, anak elek kampleng bal, sego terus dong kliwet. Sing duwe pom. Pak guru karo muridé. Mangan dhisik ndak kae. Begitu begitu ya. Murid karo guru kan wis jorok e. Tuan rumah. Ini kan. Pasang kan. Tengah sing motor.